Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah pada pagi hari ini yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini, saya ajak kita berdoa. Biarlah Roh Kudus menolong kita agar supaya firman Allah yang pagi hari ini kita dengar bersama itu boleh menjadi remah di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Bapa, kami percaya kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami lagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini Bapa bukan karena kebetulan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami percaya ini semua hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami rindu lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Allah yang kami dengar di pagi hari ini boleh menjadi pedoman bagi kami, boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi sesuatu yang bisa memandu kami di sepanjang hari ini dalam beraktivitas. Roh Kudus mengurapi kami semua. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Allah saya ambil dari kitab Amsal. Ya, Amsal Sulaiman pasalnya yang ketiga. Kemudian kita akan membaca ayat yang ke-5. Ya, dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Saudara, firman Allah katakan, kalau kita mau menghampiri Tuhan, kita harus menghampiri dengan iman. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 6 firman Allah katakan, tanpa iman mustahil manusia diperkenankan. Sebab kalau kita menghampiri Tuhan, kita menghampiri Allah, kita berseru, kita harus menghampiri Dia dengan iman. Iman kata lain dari percaya. Nah, pagi hari ini kita diperhadapkan dengan satu ayat dalam Amsal pasal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, kalau saya membaca di dalam kamus bahasa Indonesia, segenap hati itu artinya utuh, penuh, artinya tidak kurang. Ya, kalau seperti kita mengisi air dalam botol, ya, itu penuh. Kalau kita masih mengisinya, saudara-saudara, tidak penuh atau masih kurang beberapa garis, itu tidak penuh. Atau seluruhnya, ya. Jadi segenap hati itu artinya utuh, ya, utuh, tidak boleh kurang sedikit pun, penuh, tidak boleh kurang sedikit pun, seluruh, arti semua, ya, lengkap, itu artinya segenap hati. Kenapa saudara-saudara kita kalau percaya kepada Tuhan harus segenap hati? Karena Yakobus katakan,
Orang yang mengasihi Allah tidak dengan segenap hati, ya, itu sama halnya dengan seorang yang tidak memiliki ketetapan, atau dia masih bimbang, dia masih ragu, ya. Lawan kata dari segenap hati adalah meragukan, ya. Meragukan Allah, meragukan Tuhan, ya, dan meragukan firman-Nya. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan tetapi masih bersyarat. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan tapi masih punya catatan. Ada banyak orang percaya ke Tuhan tetapi masih ada, saudara-saudara, keraguan-raguan. Artinya tidak sepenuh hati, tidak segenap hati, tidak utuh dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia masih percaya juga kepada hal-hal yang lain. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia masih percaya kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia masih, saudara-saudara, bercabang hati. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia masih meragukan. Jadi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati artinya penuh, ya, utuh, lengkap. Tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Tidak ada istilah syarat. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan dengan catatan. Ada orang berkata, aku akan percaya kepada Tuhan, akan mengasihi Tuhan dengan catatan. Kalau begini, kalau begitu, saudara, percaya kepada Tuhan itu tanpa ragu. Abraham ketika dipanggil Allah untuk keluar dari Ur Kasdim, untuk keluar dari negerinya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, saudara, dia tidak bertanya. Dia tidak, saudara-saudara, ada istilah, kemana Tuhan engkau menyuruh? Kalau engkau menyuruh, kalau engkau memanggil, apa keuntungannya? Apa tandanya? Apa syaratnya? Banyak orang Kristen sekarang percaya kepada Tuhan tapi masih meminta tanda, ya. Percaya kepada Tuhan tapi masih bersyarat. Seperti Thomas, Tuhan sudah katakan, ini aku Tuhan, ini aku Yesus yang disalibkan pada 3 hari yang lalu, aku telah bangkit. Thomas tidak percaya. Sampai Tuhan harus berkata, kalau engkau tidak percaya ini, coba engkau cucukkan jarimu di tanganku yang berlobang paku, di lambungku yang berlobang ditombak, ya. Setelah itu baru Thomas percaya. Ada banyak orang Kristen, ya, percayanya demikian. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, ini artinya kalau kita percaya kepada Tuhan harus dengan segenap hati, tanpa ragu, tidak ada kebimbangan. Sebab orang yang bimbang, Yakobus katakan, seperti ombak yang di laut, yang ditiup angin kian kemari. Haleluya. Orang yang seperti itu, kata Yakobus, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, saudara, firman Allah katakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran, juga pemahaman seseorang tentang sesuatu, ya, itu artinya pengertian. Pengertian kita, saudara-saudara, firman Allah katakan terbatas. Ketika kita coba untuk memahami Allah dengan pengertian kita sendiri, kita tidak akan bisa. Kita tidak akan mampu.
seperti Yohanes Pembaptis, ya. Ketika Yesus berbicara tentang seorang yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga, dia harus dilahirkan kembali. Nikodemus dia menggunakan pengertiannya sendiri. Nikodemus menanggapi perkataan Yesus dengan pikirannya sendiri. Pikiran kita, pemahaman kita tidak bisa mampu untuk melihat rencana Allah. Sampai dia berkata, masa akan aku yang sudah dewasa ini harus kembali masuk dalam rahim ibuku kemudian dilahirkan kembali. Jadi benar-benar saudara-saudara, Nikodemus tidak bisa memahami maksud Allah. Sebab itu firman Allah katakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, pengertian sendiri. Atau mengandalkan kekuatan, mengandalkan pemikiran kita, mengandalkan kemampuan kita. Ya, itu pengertian. Secara psikologi yaitu kesanggupan, intelijensi seseorang untuk menangkap makna suatu situasi atau perbuatan. Saudara, kalau kita diperhadapkan dengan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang kita lihat setiap hari, saudara, mungkin kita bisa mengandalkan pengertian kita untuk memahami sesuatu yang kita lihat dengan kasat mata, wujudnya, bentuknya ada. Mungkin kita bisa memprediksi. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menghadapi sesuatu yang diperhadapkan dengan kita tidak bisa mengandalkan pengertian kita sendiri. Kita tidak bisa menyelesaikan dengan pengertian kita sendiri. Pengertian kita sangat terbatas. Ya, pengertian kita sangat terbatas. Sebab itu saudara-saudara, di dalam Efesus pasalnya yang ke-3 kalau saudara baca ayatnya yang ke-20, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sanggup ya memberikan sesuatu kepada kita yang melebihi dari apa yang kita minta. Tuhan sanggup memberikan sesuatu kepada kita melebihi daripada apa yang kita doakan. Saudara, kita berdoa terbatas. Kita tidak mampu menceritakan, dan ketika kita menceritakan, kita berdoa, kita hanya sebatas bercerita. Kita hanya sebatas menyampaikan. Sementara Allah yang kita sembah itu Allah yang sanggup memberikan melebihi daripada yang kita minta, melebihi daripada apa yang kita doakan. Sebab itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus percaya dengan segenap hati. Ketika kita menghadapi sesuatu persoalan permasalahan dalam hidup ini, jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sebab Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 5, orang yang mengandalkan pengertiannya sendiri, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, Yeremia katakan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuk. Jadi saudara, bukan kita hanya akan tidak mendapatkan sesuatu ketika kita mengandalkan kekuatan, kita tidak mencari Allah dengan segenap hati, kemudian kita coba mengandalkan pengertian kita sendiri. Bukan hanya tidak mendapatkan apa-apa, tapi firman Allah katakan terkutuk. Nah, itu sebabnya marilah saudara, hari-hari ini kita mau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, tanpa ada keraguan. Jangan sampai kita meragukan Allah, jangan sampai kita menyaksikan Tuhan. Kemudian jangan kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami di pagi hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kami semua di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus,
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati.